Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya ucapkan shalom. Haleluya. Selamat malam untuk setiap kita. Saya percaya di antara setiap saudara, khususnya di Malaysia, kita sudah ada di rumah ya. Dan saya berdoa agar setiap kita diberi sebuah gairah untuk kita memuji, menyembah Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Bapa yang besar. Mari angkat hatimu, mari angkat penyembahanmu, mari angkat suaramu. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Dia. Diralaya shikaralaba karalaba ya shwe.
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, katakan dari rohmu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, oh, kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Sungguh Kau Bapa yang setia Tuhan. Setiap musim berganti tapi Engkau Allah yang setia. Setiap apapun kehidupan yang kami lewati, ada kalanya kami tidak setia tapi Engkau tetap setia. Glory, glory, glory. Shikaralama, karalama, karalama, yashe. Tuhan yang setia, Tuhan yang baik, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Sungguh ajaib Engkau, luar biasa perbuatanmu, tiada yang tersembunyi. Kami memuji Engkau ya Bapa, kami memuji Engkau ya Tuhan, kami memuji Engkau. Bahkan di saat kami lemah, biarlah jiwa kami memuji Engkau. Shikaralaba karataya kuralaba karatayamu, kiralaba karatayamu. Bapa Kau setia. Yes Lord, yes. Come
kini akan ada yang Mari Bapa, Kau jamah setiap umat-Mu Tuhan. Mari segarkan jiwa mereka, basuh semua keletihan mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap terfokus kepada Engkau hari-hari ini. Bahkan setiap kami akan melewati minggu-minggu breakthrough di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu mengalami terobosan demi terobosan di dalam Engkau ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan.
Tuhan bahwa malam hari ini, karena firman-Mu yang tidak pernah berubah itu yang membuat kami percaya. Karena firman-Mu iya dan amin ya Bapa. Karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kami hati seperti murid Tuhan. Beri kami telinga seperti murid Tuhan. Sehingga firman-Mu yang disampaikan itu akan jatuh di tanah yang subur. Dan itu akan menjadi sebuah benih yang akan bertumbuh dan akan berbuah lebat. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Roh Kudus, hanya Engkaulah Allah menjadi penasehat ajaib dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Biar kami selalu bergantung dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah sukacita sekali lagi untuk kita boleh bersama-sama malam hari ini sembari memuji Tuhan. Kita saling menguatkan, saling mendoakan. Dan hari ini khususnya kita akan dengarkan firman. Sebuah kebenaran yang saya rindu. Bukan hanya kebenaran, namun saya rindu khususnya kita ya, gereja CST. Ada sebuah kerinduan di hati saya yang Tuhan letakkan untuk kita. Dalam berapa minggu ke depan kita akan masuk dalam sebuah minggu-minggu terobosan. Ada amin saudara? Katakan buat kanan kiri, kalau kau duduk dengan saudaramu, dengan keluargamu. Kalau kau sendirian, katakan buat hatimu, hai jiwaku, minggu-minggu hadapan aku harus mengalami terobosan. Amin. Saudara, sekali lagi kita akan masuk dalam beberapa minggu-minggu ke depan. Kita akan memulakan pada bulan Jun ya. Dan khususnya kita akan belajar. Kalau kita bertanya, apakah yang dimaksud dengan terobosan? Ya, dalam beberapa makna yang saya temukan dari kamus, terobosan itu berkata yaitu sebuah tindakan aktif untuk menembus sebuah penghalang, rintangan atau mendobrak barisan musuh. Jadi itu berbicara mengenai suatu keberhasilan untuk menemukan sesuatu yang baru, sehingga akan memungkinkan setiap Anda akan maju dan bertumbuh atau berkembang. Sekali lagi tema tahun ini gereja kita CST yaitu berakar ya, bertumbuh ke dalam, dan juga bertumbuh semakin kuat. Saudara, kenapa itu menjadi perkara yang penting? Karena ketika kita menjadi umat Tuhan, kita tidak bertumbuh ke dalam, kita tidak punya akar yang kuat, kita akan sangat sekali lagi akan sangat memiliki kecenderungan yang besar untuk kita susah bertumbuh. Atau kita bertumbuh, kita akan mudah sekali tumbang, kita mudah sekali lemah. Kenapa? Karena akar kita betul-betul tidak kuat. Nah, sekali lagi, ketika kita berbicara terobosan, sekali lagi itu juga pasti berbicara apa? Perubahan. Katakan di tempatmu masing-masing, perubahan. Buat kanan kiri saudaramu, katakan, hei, engkau harus berubah. Ada amin saudara? Karena orang yang merindukan terobosan tidak ada perubahan, itu tidak bisa ya. Apa yang kita perlukan? Sekali lagi saya mau berkata, perubahan ya. Katakan buat jiwamu, aku harus berubah. Amin. Baik dari sisi suami, dari istri, dari anak-anak, seluruh ahli keluarga berubah. Tanpa perubahan engkau tidak akan bisa mengalami sebuah terobosan. Nah, apakah kita perlu terobosan? Kalau orang bertanya, Pastor, kenapa perlu terobosan? Ataukah semua orang perlu terobosan? Saya jelas berkata, yes. Setiap orang perlu mengalami terobosan. Amin saudara, di dalam hidupnya. Kenapa? Nah, kita akan belajar. Ini alasannya. Yang pertama, karena ketika kita masih hidup, ya, kita masih hidup. Saat kita masih hidup, sudah biasa kita akan menghadapi yang namanya blok. Dalam perjalanan hidup kita, our journey of life, kita akan menghadapi, ya, kita pasti akan menghadapi. Kita tidak tahu umur keberapa atau bila, tapi kita pasti akan menghadapi dalam perjalanan kehidupan kita, mengalami yang namanya adanya penghalang, mengalami yang namanya blok. Ya, kita tahu bahwa sejak kejadian ya manusia di Taman Eden
dosa itu muncul, itu menjadikan Adam yang harusnya bisa mewarisi segala sesuatu dari Allah, akan akhirnya apa saudara? Menjadi banyak kelemahan, banyak kekurangan, ya. Dan sehingga apa? Menjadikan mereka mendapat kutuk dosa. Sehingga apa? Manusia menjadi hamba dosa. Bahkan seluruh dunia, ya, itu dikatakan ada di dalam kuasa iblis. Anda boleh temukan di Matius 4 ayat 8 hingga 9. Ya, di dalam cengkraman iblis. Oleh karena itu saya mau berkata, semua orang perlu terobosan. Amin saudara. Orang sakit dia perlu terobosan, sebuah kesembuhan. Orang yang berduka cita, Anda jelas perlu terobosan. Untuk apa? Sukacita. Anda tidak akan bisa hidup berduka cita selama-lamanya. Anda perlu mengalami terobosan. Ya. Bahkan orang miskin, halo saya mau berkata, orang miskin, Anda perlu terobosan. Anda perlu mengalami breakthrough dalam keuangan. Orang yang memiliki masalah pernikahan, juga saya mau berkata, Anda perlu memiliki terobosan dalam pernikahan. Anda jangan give up dan berkata, biarlah pernikahanku seperti ini. Ya memang seperti ini. No, Tuhan tidak mau sebetulnya Anda tidak bisa menikmati pernikahan. Oleh karena itu, Anda perlu terobosan. Orang yang terikat memerlukan terobosan. Betul saudara? Anda yang bekerja bahkan hari-hari ini ada banyak hal, ya, kegoncangan ekonomi pekerjaan. Ini saatnya kita perlu terobosan dalam pekerjaan. Orang yang bahkan apa? Memiliki yang namanya usaha. Ya, kenapa usaha saya begini-begini saja? Saya mau berkata, jelas perlu sekali terobosan. Bahkan dalam pelayanan kita perlu terobosan, saudara. Jadi bahagian yang pertama, kenapa kita perlu terobosan? Karena setiap kita, ya, ketika kita hidup di bumi, sesuatu yang sangatlah lazim, kita akan mengalami penghalang, blok-blok. Ada fase di mana kita mengalami down, ya. Kalau kita up, ada kalanya down. Nah, gimana untuk kita mengalami maju naik sekali lagi? Kita harus ada terobosan. Amin, saudara. Sedangkan yang kedua, bagian yang sangat penting juga, bagian yang kedua, kenapa kita perlu terobosan? Yaitu apa? Karena selama kita di bumi, selama kita masih hidup, kita pasti memerlukan kemajuan di dalam hidup kita. Betul? Saudara, pasti engkau merindukan yang namanya apa? Hidupmu maju. Kita punya anak, kita tidak mau anak kita itu apa? Biasa saja. Bahkan mungkin kita lihat anak kita banyak kekurangan. Saya percaya kita bapak ibu merindukan anak kita improve. Disitulah perlu terobosan. Setiap manusia merindukan punya perbaikan dalam kualitas hidup, saudara. Betul? Sehingga hidup kita semakin maksimal. Ya, kita tidak dipanggil hanya sekedar selamat. Betul? Saya percaya saudara sepakat dengan saya. Kita bukan hanya selamat saja, tapi lebih dari itu, kita yang sudah diselamatkan, kita juga dipanggil apa? Serupa dengan Kristus. Bahkan bukan hanya serupa dengan Kristus, satu hari kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Amin saudara. Dan ini akan menjadi kerinduan kita. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa terobosan itu adalah kata kerja yang harus dimiliki untuk setiap kita. Amin. Sebuah kerinduan. Ingat, kerinduan, niat. Karena orang kalau tak ada niat, dia tidak akan bisa mengalami terobosan. Ya saudara, jadi perhatikan. Nah, sekali lagi saya mau berkata bahwa terobosan itu harus aktif. Gereja kita akan masuk dalam sebuah musim atau minggu-minggu terobosan. Tapi saya sebagai gembala mengalu-alukan, mendorong setiap jemaat. Anda harus aktif. Bukan hanya aktif mendengar, aktif juga melakukannya. Apa yang kau dengar hari-hari ke depan, saya berdoa engkau bisa melakukannya. Kenapa? Karena terobosan tidak bisa langsung terjadi sendirinya. Ya, kecuali itu mujizat, Anda mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya tidak juga membatasinya. Saya yakin bisa. Tetapi ingat, di dalam hidup ini ada banyak hal yang Tuhan juga rindu. Kita punya peran aktif di dalamnya. Amin. Kita harus bertindak aktif. Ingat saudara, Anda harus aktif mewujudkannya. Katakan, aku harus aktif mewujudkannya. Katakan buat saudaramu, keluargamu, engkau juga harus aktif mewujudkannya. Ya,
Tidak ada terobosan yang dapat dilakukan tanpa sebuah tindakan yang aktif. Ya, oleh karena itu saya mendorong untuk setiap saudara, Anda harus seperti gambar ini, saudara. Bagaimana Anda bisa mendobrak penghalang dari batu-batu? Anda harus punya yang namanya tindakan aktif. Namun di sisi lain, saya mau berkata, tindakan aktif dengan kekuatanmu sendiri itu pun tidak mampu. Engkau perlu Roh Kudus. Amin, saudara. Engkau perlu Roh Kudus. Engkau perlu kekuatan supranatural untuk menolong setiap kita menerobos, bahkan secara terus-menerus. Sekali lagi, saya berdoa agar malam hari ini jemaat CST dimanapun kau berada, mari rindukan sebuah terobosan di hari hadapan. Nah, kita akan masuk. Bagaimana kita memolakan sebuah terobosan? Yang pertama, satu hal yang sangat penting, saudara catat. Kita harus bisa mengubah cara berpikir kita. Saudara, dalam Roma 12 ayat 2, saya mau baca buat kita. Kalau Anda bisa buka Alkitabmu bersama. Roma 12 ayat 2 berkata bahwa Tuhan mau kita apa, saudara? Mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita. Tuhan melalui Paulus, Tuhan berkata apa? Berubahlah, pembaharuan budimu. Jadi Tuhan rindu kita mengalami sebuah perubahan. Dan cara perubahan yang Tuhan rindu seperti gambaran dari kata metanoia. Perubahan bentuk terus-menerus. Jadi di dalam hidup kita, kekristenan kita, kita orang Kristen. Kita sudah lama Kristen. Jangan merasa cukup. Jangan merasa sudah tahu segalanya. Tapi engkau harus punya kerinduan untuk engkau berubah terus-menerus. Cara pikirmu harus berubah. Sehingga cara engkau memandang akan berubah. Bagaimana bisa itu terjadi? Kuncinya yang pertama, hari ini saya jujur berkata, jangan malas baca firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah sebuah kunci untuk kita membaharui pikiran kita. Firman Tuhan adalah kunci untuk kita mengerti janji Tuhan. Firman Tuhan adalah kunci untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan yaitu di mana ketika kita baca, kita bukan hanya baca secara dapat logos, tapi kita harus dapat rema. Amin, saudara. Orang yang tidak pernah membaca firman dan tidak mau membaca firman, saya mau berkata, jangan pernah bermimpi mengalami terobosan. Engkau akan begitu sangat keras, engkau akan begitu sangat kebal, engkau akan begitu sangat-sangat tidak bisa melakukan sebuah terobosan. Betul, saudara? Sebab apa? Karena semakin kita jauh dari firman, maka semakinlah iblis sangat senang menangkap dirimu. Yohanes 10 ayat 10, ini adalah kerja iblis. Kita tahu ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ingat, pencuri itu berbicara siapa? Iblis. Iblis itu kerjanya mencuri. Dia mau mencuri hidupmu, mencuri damai sejahteramu, mencuri kesatuan, kerukunan dalam keluargamu. Ya, iblis mencuri berkat, bahkan iblis mencuri kerinduanmu untuk menyembah Tuhan. Iblis kerjanya mencuri. Habis dia mencuri, dia akan membunuh. Dia akan bunuh segala mimpimu, visimu, kerinduanmu. Dia bunuh rohmu dan dia membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Yesus yang sudah datang, dia janji dalam hidup kita, dia akan memberi kita hidup. Tapi iblis memberi apa? Kebinasaan. Iblis kerjanya mencuri. Ada orang berkata dan pernah share kepada saya, oh pastor, saya pun pernah mengalami mujizat lah. Ya, semakin saya jauh dari Tuhan, saya pun pernah alami mujizat. Saudara, saya mau berkata, iblis pun bisa buat mujizat.
Hati-hati, bahkan Alkitab berkata iblis pun percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Apa bedanya? Ketika kita tidak berakal, kita akan tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Tuhan merindukan kita mengalami kelimpahan. Sekali lagi, saya tidak hanya berbicara materi, bahkan itu pun sebetulnya termasuk. Tapi Tuhan lebih fokus kemana? Kelimpahan secara tubuh, jiwa, dan roh. Oleh karena itu, saya sangat mendorong semua jemaat CIC, mari masuk dalam terobosan. Mulai baca firman. Sembari hari minggu-minggu ke depan kita akan masuk dalam minggu-minggu terobosan. Saya sangat mendorong Anda yang sangat malas baca firman, mulai hari ini, mari katakan dan minta Roh Kudus, paksa aku Tuhan, hujani aku Tuhan, untuk aku punya sebuah kerinduan, kehausan menyembah dan baca firman Tuhan. Amin, saudara. Ada banyak di antara kita baca firman, dia baca saja, tapi mintalah Tuhan, Roh Kudus beri rema sepanjang hari, supaya apa? Engkau bisa merenungkan, ya. Alkitab berkata, merenungkan siang dan malam, dan engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah dan berhasil pada musimnya. Haleluya. Ya, mari kita buka betapa Tuhan rindu sekali lagi kita menikmati kelimpahan yang daripada Tuhan. Efesus 1 ayat 3 berkata, Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus dikatakan telah, ya ini saya suka, kata telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saya rindu saudara fokus pada kata, dikatakan apa? Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus. Ingat, kita harus di dalam Kristus dulu. Maka ayat ini berkata apa? Di dalam Kristus telah. Ingat, jadi Tuhan telah berbicara apa? Sudah. Bukan berkata mudah-mudahan kamu dikaruniai. Tidak. Kita sudah. Kita yang di dalam Kristus, kita telah. Amin, saudara. Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Ini ajaib. Lagi, fokus kepada kata apa? Segala. Wow. Dikatakan bukan berkat sebagian, tapi dikatakan apa? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Amin, saudara. Di dalam sorga Tuhan menyediakan untuk kita. Amin. Jadi ubah cara berpikir kita. Anda yang mungkin hari-hari ini engkau miskin, jangan berkata, ya sudahlah aku miskin, nanti anak-anakku pasti miskin. Jangan. Ya sudahlah bapak ibuku miskin, aku pasti miskin. No. Itu semua tipu daya iblis, saudara. Ingat, engkau sudah diberikan janji Tuhan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Dari pikiran kita, engkau, dari pikiranmu harus diubah dulu. Mindset kita harus diubah. Ya, bagaimana? Sekali lagi, masukkan firman. Semakin kau banyak memasukkan firman, saya percaya, maka sekali lagi Alkitab berkata apa? Segala tulisan untuk apa? Membersihkan, memperbaharui kelakuan, memperbaiki, menasehati. Hidup kita akan mulai diterangi oleh firman. Maka kita akan seperti apa, saudara? Kita akan seperti masuk scan. Saudara kalau ingat ya, kalau orang sakit pergi hospital dan di scan, akan mulai didetek, ditemukan jenis sakit apa, daerah mana yang sakit. Nah, sama ketika kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam Kristus, dan kita baca firman-Nya, kita masuk dalam firman-Nya, Roh Kudus akan mendetek. Firman itu membersihkan hidup kita. Anda mau? Katakan amin. Yang pertama ingat, minggu-minggu hadapan, sebelum Anda akan mendengar dan menikmati firman Tuhan pada minggu-minggu ke depan, saya mendorong, awali kunci ini yang pertama. Ubah pikiran. Change your mindset. Amin, saudara.
Engkau harus mengubah cara engkau berpikir. Ya, nanti ketika kau dengar firman, mungkin firman itu teguran. Jangan berkata, itu untuk dialah. Oh, itu untuk pastor. Oh iya kan, pastor saja yang bisa. Saya tidak. No, itu tipu muslihat iblis. Karena iblis tidak mau kau bertumbuh. Iblis tidak mau kau mengalami terobosan. Tapi mulai hari ini katakan, firman itu untukku. Firman itu untuk keluargaku. Aku harus berubah. Amin, saudara. Yang kedua, bukan hanya cara berpikir kita harus berubah, tapi saya juga mau berkata, lanjutkan iman, atau imanmu harus juga bertumbuh. Sekali lagi, setelah kita mengubah cara pikir, maka saya juga mendorong langkah selanjutnya, responi dengan iman. Iman itu begitu penting, saudara. Lagu tadi yang sebelum kita masuk firman, saya sangat diberkati. Dikatakan, sebab aku percaya bukan karena melihat. Ingat, kita anak Tuhan percaya bukan karena apa yang kita lihat. Mungkin hari ini suamimu belum berubah. Mungkin hari ini istrimu belum berubah. Mungkin hari ini anak-anakmu belum berubah. Tetapi perkatakan, sebab karena ku tahu Tuhan tak pernah gagal. Firman-Nya tak pernah gagal. Firman-Nya selalu digenapi di hidupku. Yesus yang melakukannya. Amin, saudara. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tidak pernah berubah, tiada berubah. Firman Tuhan, iya dan amin. Terus perkatakan janji Tuhan. Terus perkatakan rema yang dari Tuhan. Dan maka semua itu terjadi. Sekali lagi, iman sangat penting. Sebagai anak Tuhan, iman adalah satu-satunya bahkan yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan apa, saudara? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya, sebab ingat, siapa berpaling kepada Allah, dia tidak akan mengalami apapun juga. Jadi saudara, saya berdoa, mari jaga imanmu. Sekali lagi, iman bahkan sebiji sesawi, Tuhan bilang bisa memindahkan gunung. Yang penting apa? Engkau harus ada iman. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab, ya. Saya dengan cepat membawa kita untuk melihat beberapa contoh orang-orang yang mengalami terobosan saat mereka ada iman. Yang pertama, perwira di Kapernaum. Dalam Matius 8 ayat 10 sampai 13, saya baca buat kita, perwira di Kapernaum. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, hari itu perwira yang ada di Kapernaum ini, dia itu begitu sangat menyadari sebuah otoritas. Dia tahu Yesus ajaib. Dia tahu Yesus punya kuasa. Jadi dia berkata, Yesus tak perlu engkau pergi ke hambaku, cukup engkau berkata di tempat ini, maka hambaku di sana pasti sembuh. Wow, Yesus berkata apa? Imanmu luar biasa. Ya, imanmu luar biasa. Saudara, mungkin hari ini kita terpisah. Beberapa saudara terpisah dalam keluarga. Engkau mungkin tidak tahu bagaimana kondisi keluargamu. Ya, ada di antara saudara berbeza daerah atau berbeza negara. Ya, secara jasmani fisik kita tidak bisa jumpa. Tetapi percayakah, kalau engkau ada iman, bahkan dikatakan sebesar biji sesawi pun, engkau bisa memindahkan gunung. Engkau bisa perkatakan. Amin, saudara. Oh Tuhan, keluargaku di kampung sakit. Engkau bisa dengan iman. Doamu itu luar biasa.
Kau perkatakan mereka sembuh Tuhan. Mereka kau jagai. Oh Tuhan, keluargaku di kampung Tuhan kekurangan. Mari perkatakan. Aku aktifkan malaikat Tuhan berkati hidup mereka. Saudara, percayakah engkau bahwa Tuhan sudah memberikan kita otoritas? Amin. Nah, kita lihat contoh kedua. Karena iman, perempuan pendarahan sakit selama 12 tahun mengalami kesembuhan. Markus 5 ayat 34. Saya ambil poinnya saja ya. Selepas waktu itu wanita itu menjamah jubah Yesus, kemudian dia mengalami kesembuhan. Apa jawab Yesus? Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Wow. Saudara, lagi dan lagi Yesus menghargai iman dari wanita itu. Sekali lagi, wanita itu sakit selama 12 tahun. Dan ini sakit pendarahan, saudara. Manusia saja ketika dia mengalami pendarahan, ya saudara, di antara anda yang wanita, Anda tahu, lebih dari yang namanya 3-4 bulan itu bahaya, bisa pengsan itu. Ini bukan hanya bulan, tahun, 12 tahun. Saya rasa wanita ini bahkan sangat mudah sekali pengsan, bahkan sering keluar masuk hospital, kekurangan darah. Tapi saudara, gimana dia bisa survive? Bagaimana dia bisa bertahan? Saya sangat percaya karena dia punya iman. Saya berdoa ketika hari Minggu-minggu hadapan kita melewati minggu terobosan. Mari saudara, bangkitkan imanmu. Jangan dengar firman dengan pikiran saja, tapi dengar dengan iman. Maka apa yang kau imani itu terjadi. Contoh ketiga, ya. Perempuan Kanaan. Wah, ini seru juga ya. Ini cukup spesial juga. Perempuan Kanaan, Matius 15 ayat 28 berkata, "Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, 'Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki.' Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Saudara, perempuan ini juga dihargai Yesus. Imannya dilihat oleh Yesus, dilihat spesial. Anda mau terobosan? Miliki iman pada Yesus, percaya pada Yesus. Tapi ingat, iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Yakobus 2 ayat yang ke-26 berkata, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati." Hari-hari ini Anda yang punya sebuah kerinduan mengalami breakthrough, bangkitkan imanmu. Dan ingat, harus disertai perbuatan. Bagaimana itu perbuatannya, Pastor? Yaitu jelas Tuhan berkata apa dalam 1 Yohanes? "Inilah tanda orang yang mengenal Allah, maka dia menuruti perintahku." Saudara, Anda mengenal Tuhan, Anda harus mengenal hukum dan ketetapannya. Anda harus melakukan hukum dan ketetapannya. Seringkali kita hanya apa? Minta-minta di hadapan Tuhan. Padahal ketika kita mau selidiki kebanyakan ayat firman Tuhan, seluruh firman Tuhan, itu sebagian besar, kalau Anda sudah melakukan hukum, ketetapan, perintah Tuhan, percayalah yang namanya mujizat, berkat itu terjadi dalam hidupmu. Kita bukan lagi kekristenan yang masih baby. Kalau Anda Kristen baby, Kristen yang baru mengenal Tuhan, Anda doa dapat mujizat. Anda doa dapat mujizat, ya. Engkau sangat happy, engkau gembira. Tetapi Tuhan tidak mau kekristenanmu, pengenalanmu itu hanya sekedar seperti bayi rohani. Tapi Tuhan rindu engkau bertumbuh dewasa. Engkau harus mengalami yang namanya makanan keras. Engkau harus mengalami yang namanya didikan, sehingga engkau punya kekuatan yang sangat ajaib. Izinkan saudara dirimu untuk dikoreksi, dibaharui, dan tetap miliki kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, belajar hari-hari ini, cari dahulu kerajaannya. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, dan cari Tuhan. Amin. Saya akan tutup dengan ayat penutup.
Saya berdoa ayat ini akan menjadi berkat buat saudara. Yeremia 33 ayat yang ke-6. Yeremia 33 ayat ke-6 berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin saudara. Di dalam hidup ini Tuhan berkata apa kerinduannya? Tuhan rindu mendatangkan di dalam hidup kita, yaitu sebuah kesembuhan, ya, yang daripada Tuhan. Tuhan rindu kita mengalami kesembuhan yang daripadanya. Amin saudara. Supaya apa? Kita akan semakin dikuatkan. Kesehatan, kesembuhan, ya. Dan juga Tuhan berkata apa? Akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Biarlah malam hari ini saya berdoa untuk setiap saudara. Mari datang ke Tuhan. Mari kita cari hadiratnya malam hari ini. Mari kita temui Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hiralaya shikarataya karataya shikiria karataya shikarataya. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya
memulihkan. Kiralaya shikarala makaralaya shi. Kami perkatakan Tuhan, atmosfer kesembuhan dihembuskan Tuhan atas Malaysia. Kirala makaralaya shikaralaya oh Jesus, belas kasihan-Mu turun. Oh kami berdoa Tuhan, oh presentasi COVID akan mulai menurun ya Bapa di dalam nama Yesus. Kurala makaralaya shikarala makaralaya shi. Kirala makaralaya shikaralaya karalaya shi. Jesus, belas kasihan-Mu dan damai sejahtera-Mu turun ya Bapa. Kami berdoa juga untuk pemerintah Malaysia Tuhan. Mari Tuhan berkati ya Bapa. Dan perkatakan pemulihan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi ya Bapa. Bangkitkan gereja-gereja-Mu, umat-Mu Tuhan. Oh yes, setiap amat-amat-Mu Tuhan. Mereka-mereka yang lemah Tuhan. Mari pulihkan, kuatkan Tuhan. Oh yang tidak ada pekerjaan apa berdoa Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka semakin lari kepada Engkau, semakin mendekat kepada-Mu Tuhan. Dan mereka akan bisa mengalami kuasa-Mu yang luar biasa itu ya Bapa. Mari jamah mereka Tuhan. Bangkitkan iman mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih malam hari ini sebagai malam kekuatan, malam kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengalami terobosan yang ajaib ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Dimanapun Tuhan umat-Mu berada, hamba lepaskan berkat-Mu ya Bapa. Anugerah yang daripada Allah melingkupi hidup mereka. Diberkati suami dan istri, diberikan cinta kasih kerukunan yang daripada Tuhan. Berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan. Engkau buat mereka Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Biar mereka semakin naik dan bukan turun ya Bapa. Hamba berdoa juga berkati seluruh anak-anak muda, anak-anak kecil Tuhan, dimanapun mereka berada. Biar mereka terus menjadi terang dunia, menjadi garam dan berkat dimanapun mereka berada. Diberkati kehidupan umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami naikkan Tuhan doa dengan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus hari-hari ini. Beri kami hati kehausan, semakin bergelora mencari wajah-Mu, mencintai Engkau lebih dari hari sebelumnya. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar Tuhan malam ini kami mau tutup dengan ucapan syukur. Kami senantiasa mau bersyukur. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, kami tetap mau bersyukur. Karena kami punya Tuhan yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin, amin. Doa saya menyertai setiap saudara dan Tuhan Yesus memberkati.